Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada video kali ini eksklusif kita akan membahas soal biosaka langsung bersama Pak Ansar, dan terima kasih buat Pak Ansar yang udah bersedia hadir di podcast Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak ya. Sahabat Tani. Terima kasih Pak Ansar udah meluangkan waktu buat hadir di podcast Tani, Pak ya. Berbicara mengenai biosaka, Pak, mungkin banyak di antara sahabat tani di sini yang belum tahu kayak gitu loh. Apa sih itu biosaka? Nah, biosaka itu sebenarnya apa sih, Pak? Biosaka, ya, terkesan seperti merek sebuah produk. Oke. Biosaka. Bio banyak bio yang lain. Bio yang lain banyak. Nah, tapi ini banyak ya latar belakang yang melatar belakangi kenapa akhirnya mengambil biosaka ya. Jadi saka itu adalah sebuah gerakan ya, sebenarnya sudah saya jalankan itu sejak tahun 2010 sejak berarti 2010. Jadi gerakan kita waktu dulu kan ada tren ya, save nature back to nature gitu kan. Kenapa harus pakai bahasa Inggris gitu loh. Nah, kesannya jadi luar nih ceritanya. Indonesia ini kan keren ya, alam kita subur, kenapa kita harus mengadopsi di luar, mengadopsi brand-brand yang seperti itu. Betul. Terus go green gitu kan. Saya pikir kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Selamatkan alam, kembali ke alam. Saya pikir kalau disingkat keren juga ya. Saka. Saka. Selamatkan alam, kembali ke alam. Nah, karena bahan-bahannya murni, alami, tanpa menambahkan sedikit pun bahan kimia, dan hanya dari tanaman sekitar kita, pokoknya seluruh bahan organik itu akhirnya kita sebut dengan dunia tanaman, yaitu biologi. Nah, akhirnya ya bio itu sebagai biologi atau ragam hayati, sakanya sebagai singkatan dari sebuah gerakan selamatkan alam, kembali ke alam. Itu biosaka. Mantap. Jadi ini gerakan tidak ada keanggotaan ya. Ini milik siapapun, termasuk biosaka sendiri bukan milik saya, tapi milik semua petani yang ingin mencoba atau ingin mengembangkan biosaka, saya persilahkan. Oke. Lalu bicara soal biosaka, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membuat biosaka itu sendiri, Pak? Jadi gini, kita bermain sebuah analogi ya. Analogi kita hidup di negeri yang subur. Sampai kapanpun kalau kita bertanya kepada semua orang Indonesia, terutama pada petani, apakah Indonesia ini subur? Jawabannya satu, subur. Iya, bahkan Kus Plus juga bilang gitu. Iya, tongkat kayu dan bambu jadi tanaman, ya kan? Bukan lautan, tapi kolam susu. Semua berkah dari sana. Dari alam kita ini semua ada berkahnya. Nah, saya hobi bertani sejak kecil ya. Terus kesulitan dalam bertani itu saya rasakan. Orang tua juga sering mengeluh ya tentang bagaimana pertanian, karena pada saat itu kita pahamnya sudah fokus kita sudah mengacu kepada satu hal, yaitu pupuk kimia. Ya, pupuk kimia di mana kita menemui kendala-kendala sebenarnya. Pada saat itu orang tua juga akhirnya memutuskan berhenti ya untuk bertani, akhirnya berkebun. Nah, pertanian ditinggalkan nih, yang semusim dua musim, yang 2 bulan 3 bulan panen itu sering gagal, akhirnya ditinggalkan. Hingga pada saya sudah bisa berbuat, saya mencoba mengamati. Ya, saya hobinya tani juga ternyata muncul hobi bawaan ya. Bakat bawaan itu muncul. Ternyata saya menjatuhkan hobi pada pertanian. Itu nih. Menarik. Nah, jadi kalau kita ngomong masalah pertanian, saya juga sering gagal. Pada saat itu gagalnya banyak hal ya, di cuaca ekstrim, kayak gini sekarang nih kan ekstrim nih ceritanya, banjir di mana-mana, gagal. Di cuaca kemarau panjang, gagal karena minim air gitu. Terus kadang parahnya di saat-saat yang tidak seharusnya gagal, kita juga gagal. Nah, ternyata ada banyak hal faktornya. Faktor pertama, mungkin kita tidak memperhatikan alam. Kita kalau melihat alam sekitar kita, kanan kiri ya, rumputan semua. Apapun itu, ini kan nggak pernah dipupuk ya. Tanaman pagar semua nggak pernah dipupuk. Bahkan tiap hari juga dibabat untuk makan sapi, tapi tetap terus tumbuh. Terus rerumputan, nggak pernah dipupuk, kapanpun dibabat. Bahkan di musim yang ekstrim, di hujan, kebanjiran, terus di tengah terik yang tidak ada air, mereka tetap eksis. Ini yang membawa saya pada
inspirasi bagaimana bisa tanaman tersebut survive tidak seperti tanaman budidaya. Padahal ya mohon maaf, kemungkinan salah saya juga, salah dari orang tua juga, atau salah banyak dari petani-petani yang di luar sana. Dengan peribahasa kita orang Jawa ya. Apa itu, Pak? Nek ndak oke nggak marem. Nah, awal-awal pupuk kimia muncul itu kan harganya murah sekali, ya. Mungkin di saat musim yang pas diberi banyak itu hasilnya sangat bagus. Betul. Ya. Tapi banyak juga di musim-musim tertentu ketika diberikan porsi, jangankan banyak, sedikit saja tanaman bermasalah gitu. Nah, itu kita dulu tidak mengamati sampai di situ. Mentang-mentang murah nih ceritanya. Iya, mentang-mentang murah itu. Nah, jadi ini petani harus menyadari ya, pupuk kimia bolehlah dipakai, tapi ingat porsinya. Hari ini momentum buat kita juga untuk bisa mengintrospeksi ya. Di tengah krisis pupuk, di tengah pupuk dikurangi, di tengah pupuk mahal, petani hanya memupuk seadanya dengan pupuk kimia. Indonesia jadi swasembada loh. Jangan-jangan memang selama ini kita berlebihan. Berlebihan. Benar. Banyak padi meropok, menguning, belum panen. Pengisian nggak penuh. Jangan-jangan karena kelebihan N atau apapun itulah namanya ya. Jadi kenapa akhirnya ya Biosaka ini harus dipilih dari rumput? Apa itu Biosaka? Bagaimana Biosaka membuatnya? Ya toh? Terus kita harus bagaimana menyikapi Biosaka ini? Saya pikir semuanya tidak harus berlebihan ya. Kita hanya menganalogi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hansen. Dr. Hansen mengatakan tanaman atau makhluk apapun yang berlebihan bahan kimia pasti selnya bodoh, selnya males, selnya on gitu kata Dr. Hansen gitu ya. Selnya jadi males. Termasuk gitu. Orang-orang yang generasi micin. Generasi micin saat ini juga. Manusia juga sama. Kelebihan bahan kimia juga sarang penyakit kan gitu. Nah, ternyata kenapa jadi sarang penyakit? Ini membuat sel kita menjadi menggantungkan, tidak fight gitu loh. Jadi saya mulai belajar bahwa sel kita ini cerdas, tapi sel ini juga diperintah oleh hati dan pikiran kita, mindset. Ya, mindset itu paling penting. Tanaman pun sama. Contoh tanaman budidaya ya, tep pupuk kimia terus. Begitu nggak dikasih pupuk kimia, sel-selnya juga tidak mampu bekerja seperti sel-sel rumput liar. Padahal semua tanaman di pertanian modern apapun jenisnya, makhluk yang namanya tanaman yang punya akar, punya batang, punya daun itu membutuhkan unsur makro dan mikro. Yang paling utama adalah NPK. Betul. Ya toh, kita menanam tanaman liar, bukan tanaman liar lah, tanaman yang baik, tanaman lokal terutama, tanpa dipupuk, kok mereka tumbuh? Ya, mereka tumbuh loh. Rumput butuh NPK tidak? Butuh. Tapi kenapa tanpa dipupuk mereka tumbuh dengan baik ya? Ini sebelum kita bicara lebih jauh tentang Biosaka, saya pengen membuka wawasan, menganalogikan dulu biar apa? Tidak salah paham nantinya. Semua itu membutuhkan NPK. Kalau tanpa NPK tidak akan terbentuk batang, tidak akan terbentuk daun, tidak akan terbentuk pertumbuhan yang maksimal. Betul. Tapi porsinya berapa banyak? Ini yang perlu kita harus pahami. Kalau kita ngomong porsi, rumput itu kalau dilihat ya di tanah-tanah gersang, diteliti, semua unsur haranya sangat kurang, tidak cocok untuk tanaman budidaya. Betul. Tapi kita bisa berandai-andai, bisa mengibaratkan manusia juga. Apa benar sih manusia itu harus memakan makanan dengan jumlah sesuai dengan anjuran ya agar kita sehat? Kan itu mahal sekali menurut kita ya. Saya hari ini tinggal di gunung ya, dan hujan-hujanan lagi datang ke sini. Ya, hujan-hujanan datang ke sini gitu ya. Ini sekarang sahabatnya lagi hujan, badan Pak Ansarnya luar biasa. Ya, saya tadi mau dijemput ya, mau dijemput ke rumah, tapi saya pikir saya itu nggak enak kalau ngerepotin orang gitu ya. Saya lebih senang naik sepeda motor meskipun hujan. Nah, jadi gini, kita di gunung ya itu punya 3 jenis nasi. Pertama, terutama memang nasi dari beras ya. Kedua, nasi dari singkong. Kita punya tiwul. Ketiga, kita punya nasi dari jagung.
ampok. Di sini buat. Ya, buat gitu. Terus kita jarang sekali sih lauk daging, lauk ikan ya. Tapi yang saya rasakan hanya makan nasi tiwul dengan sayur daun singkong, dengan lauk ikan asin, itu tenaganya bisa kerja seharian. Ya, orang di kota saya yakin bentar dulu dengan semua porsi yang kita bisa beli di mana-mana, nggak ada nasi tiwul ya, nggak ada nasi jagung, semua nasi putih, lauknya enak-enak. Tapi saya yakin untuk masalah kinerja tenaga bisa kita perbandingkan ya. Boleh kita diadu nih ceritanya. Ya, boleh diadu serius. Ini kita agar apa? Kita agar nanti bisa mengibaratkan tanaman liar dengan tanaman budidaya. Nah, apakah kalau orang di kota ketika datang ke desa ada nasi tiwul, kalau dia makan dia nggak hidup? Artinya sumber kalori itu bukan hanya nasi dari beras, gitu loh. Betul. Nah, mungkin karbohidrat yang paling kita harus paham kan karbohidratnya, betul. Ya. Ini mengibaratkan sumber NPK itu bukan hanya yang ada di produksi pabrik. Nah, ada juga yang lain gitu loh. Di tanah ini ketika ada hujan, saya yakin juga banyak kandungan unsur hara makro dan mikro. Betul. Bagaimana tanaman budidaya itu tidak bisa tumbuh dengan baik dengan hanya mengandalkan alam. Terus bagaimana rumput dan tanaman liar itu mampu tumbuh dengan baik padahal tidak dipupuk. Nah, benar. Ini kan harus ada apa gitu loh. Kita beranalogi ada apa. Nah, ataukah ada perlakuan genetik, ataukah dengan adanya perlakuan genetik ini mempengaruhi tingkat adaptasi, ya dah? Toh mereka juga sama punya akar, batang dan daun. Betul. Nah, jadi asumsi saya mereka yang dikembangkan di pabrik seolah-olah namanya perlakuan rekayasa. Memang kita mencari bibit unggul, mungkin dari suatu tempat nih ditemukan suatu tanaman dengan varietas ini, keunggulannya seperti ini ya, tahan. Yang satu keunggulannya di produksinya gitu loh. Tapi kan dipertemukan di labor, tidak terjadi persilangan alami. Terus ditanamnya di mana saja yang dia bukan tempat adaptasinya. Nah, ini ibaratnya orang tua dari mana, terus seorang laki-laki dari mana ditemukan oleh seorang perempuan dari mana, jantan betina ya. Terus yang ini cantik sekali, yang ini ganteng sekali, yang penting nanti keturunannya. Tapi mohon maaf, kan ini tidak connect gitu ya. Pokoknya dipaksa untuk memproduksi saja gitu. Kemudian anaknya ditempatkan di suatu tempat gitu. Kemampuan adaptasinya bagaimana? Ini akan bisa beradaptasi dengan cara apa? Saya yakin ketika lingkungannya menerima, ketika lingkungannya mampu mengasihi, dia bisa beradaptasi dengan baik, survive gitu. Tanaman budidaya ini saya anggap seperti itu ya. Yang bisa membuat mereka survive sebenarnya adalah lingkungannya. Kalau dikasih makan banyak iya survive, tapi kan diloloh ya. Betul. Bahasa Jawa itu diloloh. Dikasih makan banyak dia baru mau. Kalau nggak dikasih makanan dia bingung mau bagaimana gitu ya. Kayak ekor burung yang dari kecil di kandang terus lepas, mereka akan balik lagi pasti ke kandangnya. Kenapa? Dia nggak tahu makanan apa yang mau dimakan. Betul. Nah, saya ceritanya dengan rumput yang jadi biosaka itu adalah menularkan sifat survive-nya dari rumput, dari tanaman-tanaman sekitar, terutama tanaman liar ya. Itu untuk ditularkan kepada tanaman budidaya sebenarnya. Itu yang saya lakukan. Makanya kenapa harus mencari tanaman-tanaman yang sehat. Semua tanaman bisa dibuat biosaka kapanpun, dimanapun. Syaratnya sehat, tidak ada hama, terutama dia survive ya. Survive-nya di lingkungan ekstrim. Ada tanaman yang kerendam banjir di pinggir sungai, tapi dia tumbuh dengan bagus. Itu bahannya biosaka. Terus ada tanaman yang tumbuh di tembok, kadang tumbuh di ubin, tapi dia mampu tumbuh dengan baik. Inilah tanaman biosaka. Ya, dia paripurna. Ketika paripurnanya juga di lingkungan ekstrim pun dia bisa paripurna gitu loh. Perjuangan dia untuk bertahan hidup itu hebat lah saya pikir. Ada tanaman di kebun yang kanan kirinya dimakan hama, tapi ada satu tanaman yang utuh tanpa dimakan hama. Itulah tanaman biosaka. Terus ada tanaman yang disemprot oleh herbisida,
nggak mati. Nah, ini juga tanaman biosaka. Banyak indikator-indikator bagaimana kita melihat tanaman ini survive gitu loh. Survive itu artinya mampu berjuang di keadaan krisis ya. Disemprot herbisida mampu. Di lingkungan ekstrim kering mampu. Di tengah kebanjiran dekat sungai dia mampu. Nah, ini yang kita pilih. Nah, asumsi kita ya setelah dijelaskan oleh Profesor Robert Manurung, dulunya kita nggak paham nih ya. Sekarang kita sudah paham. Kalau dulu pemahamannya kita tanaman yang seperti ini punya kandungan N lebih kan gitu ya. Betul. Mungkin dia bisa mampu menyerap fosfat atau kalium yang lebih banyak dari manapun itu dari lahan yang kritis ya. Tapi akhirnya kita memahami bahwa ada istilah potensial sel yang dijelaskan oleh Dr. Hansen. Terus ada juga masalah epigenetik. Nah, kalau ngomong kita potensial sel, bagian tercerdas dari semua makhluk hidup adalah sel, betul. Ya, sel. Nah, kita ini ngomong biosaka, ngomong partikel yang paling kecil nih. Sel itu satu sama lain berkomunikasi tanpa kita perintah loh ini, ya, tanpa kita perintah. Mereka meregenerasi terus, mereka beradaptasi dengan cuaca apapun. Nah, itu sel. Kemudian sel itu semuanya berkomunikasi lewat yang disebut dengan ekspresi sel. Nah, ekspresi sel ini mempengaruhi namanya ekspresi genetik. Ekspresi ekspresi genetik ini bahan kimia. Jadi tubuh kita atau tubuh rumput atau apapun itu berkomunikasi semuanya lewat bahan kimia. Betul. Bukan hanya rumput, manusia pun berkomunikasi lewat bahan kimia. Contoh ya, ini mulut ini ya komunikasi verbal ya, komunikasi suara. Tapi di sisi yang lain, bahan kimia pada manusia berkomunikasi seperti apa? Ketika kita melihat orang yang disukai, kita akan tersenyum, kita akan bahagia. Ekspresinya berbeda. Makanya disebut kode chemistry mungkin seperti itu ya. Betul ya. Nah, tapi ketika kita melihat orang yang tidak kita sukai, muncul kebencian, muncul gondok, apapun itu ekspresinya pokoknya nggak suka. Itu juga akan memunculkan raut wajah, memunculkan perkataan, ekspresi yang berbeda. Nah, raut wajah ini itu bisa dilihat, suka dan tidak suka itu adalah ekspresi dari sel. Makanya manusia itu adalah makhluk paling cerdas. Kenapa dibilang makhluk paling cerdas? Karena kecerdasan selnya mampu berubah dalam hitungan detik, beda sama makhluk hidup yang lain. Mereka harus dilatih. Kalau tanaman harus mengikuti fasenya, kapan dia mencapai titik terbaiknya. Tapi kalau manusia enggak, dia bisa berubah dalam hitungan detik sesuai dengan sikap, hati, dan pikiran. Itu yang harus kita pahami di situ. Betul. Kenapa nantinya membuat biosaka harus pakai hati? Lalu kemudian Pak, bicara soal rumput yang tadi bisa dibilang tumbuh di lingkungan yang ekstrim kayak gitu kan, dia memiliki kemampuan untuk bisa survive mungkin seperti itu. Nah, kira-kira nih seorang Pak Ansar memandang apa sih kira-kira yang Pak Ansar pikirkan kayak gitu loh, perbedaan yang tidak dimiliki oleh tanaman budidaya dibanding dengan rumput yang itu tadi Pak? Saya yakin kalau kebutuhan makanan namanya sama, jenisnya sama. NPK dan unsur makro mikro termasuk asam amino, hormon, semua butuh itu. Tapi kita ada sikap yang mungkin harus berbeda dengan tanaman budidaya ya. Dengan apa yang berkembang saat ini, kita harus terlalu benar-benar monitor ya. Sedikit saja meleset, kita kan nggak panen kalau di tanaman budidaya. Betul. Jadi saya melihat tanaman budidaya ini hanya kurang di satu hal, bukan profitasnya, tapi di kemampuan adaptasi tanamannya. Nah, kemampuan adaptasi. Ini yang kita duplikasi sebenarnya antara rumput dan tanaman budidaya. Rumput itu dalam satu tempat ada puluhan jenis pun dia, ya, bukan hanya satu jenis ini, ada puluhan jenis rumput ini dalam satu lokasi, mereka bisa tumbuh dengan baik tanpa mengganggu satu sama lain. Akur nih ceritanya. Ya, akur nih. Nah, ini akur. Nah, ini kan makhluk sosial berarti. Tapi kenapa tanaman budidaya, jagung contohnya, ya, ketika di kanan kirinya banyak rumput, dia nggak mampu tumbuh. Ini jadi makhluk individu loh. Padahal kehidupan itu harusnya bersosial. Oke, betul. Manusia individu juga nggak mungkin bisa hidup. Betul.
kenyataannya rumput di alam liar itu makhluk sosial, akur satu sama lain. Tapi ada apa dengan tanaman budidaya? Apakah mereka tidak mengenal? Nah, makanya karena mereka ini penduduk baru ya, orang baru kalau lingkungan tidak mau mendekat nih. Ini analoginya manusia lagi nih. Kita pindah di suatu tempat, orang yang baru malu-malu ya kan. Terus orang di lingkungan sekitar nggak mau negur, apa yang terjadi? Ciut nyali. Betul. Ciut nyalinya. Mau keluar juga gak enak ya kan. Apalagi ketika ditegur kanan kirinya diem aja. Waduh, ini orang kok gini semua gitu kan. Nah, ya serius, kita dari desa ke Jakarta nih. Di desa itu setiap ketemu orang disapa. Tiba-tiba kita ke Jakarta, setiap orang disapa diem aja. Kan bingung kita. Betul. Terus orang Jakarta ngomong SKSD lu. Nah, sok kenal sok dekat padahal kan nggak kenal. Betul. Padahal budaya kita di desa ini nggak kenal pun kita menyapa. Betul. Nah, ini bagaimana kita membuat tanaman budidaya ini kita adaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kita picu nih sel-selnya. Ingat yang dikatakan Profesor Robert Manurung, yang dikatakan Dr. Hansen, ekspresi gen kita yang muncul yang secara normal itu hanya 15-20% saja. Artinya masih ada 80% loh yang tidak muncul ekspresi gen kita ini, termasuk di tanaman sama. Nah, ekspresi gen itu mampu muncul ketika apa? Kita dulu pernah mendengar the power of kepepet. Betul. Ya? Ini the power of kepepet. Anak yang dibesarkan dengan manja, dia tidak akan mampu tumbuh dengan baik. Dia tidak akan mampu survive dengan baik di lingkungan baru tanpa dibantu. Tapi ketika dia dilepas pasrah ya, pasti akan muncul inisiatifnya. Bagaimana dia harus berjuang melawan, berjuang bertahan hidup. Kan itu yang terjadi. The power of kepepet. Contoh, bagaimana rumput itu mampu tumbuh di lingkungan yang ekstrim. Saya yakin kalau dipupuk dia juga subur. Tapi nggak dipupuk dia juga mampu. Gitu loh. Dia juga mampu. Ini memanfaatkan mungkin ya ekspresi sel, potensial sel, epigenetiknya muncul karena apa? Lingkungan yang mempengaruhi. Nah, jadi ketahanannya rumput ini kita tularkan lewat interaksi antar sel yang mengeluarkan bahan kimia itu. Kita sebenarnya sudah bagaimana elisitor ya. Elisitor biosaka ini akhirnya sementara waktu disimpulkan sebagai elisitor atau sinyal. Sinyal itu adalah sebuah gelombang mungkin. Elisitor itu adalah sinyal. Kalau kita ngomong sinyal kan berarti ngomong gelombang. Betul. Gelombang kita ngomong spektrum kan gitu. Kalau spektrum kita lebih jauh lagi, ada warna gelombang gitu kan. Itu jauh. Artinya gini, ketika kita menyampaikan sinyal saja ke tanaman, ketika handphone ini ditelepon dari jauh ya, bahkan dari Amerika. Betul. Ketika sinyalnya sama, nyambung. ya akan nyambung. Betul. Akan nyambung. Ini yang kita pakai. Padahal nggak ada talinya. Yang kita harapkan nggak ada talinya loh. Dulu orang yang bisa seperti ini punya telepati saja gitu ya. Betul. Telepati itu kalau saya tanya orang-orang dulu harus puasa tuh 40 hari 40 malam mati kita. Sekarang nggak perlu ya. Jangankan hanya suara, bendanya pun bisa dilihat sekarang ya. Orangnya bisa dilihat lagi apa mereka di sana, di ruangannya yang seperti apa. Ini sudah bukan magic. Itu apa? Yang bisa menyampai ya. Bagaimana kita bisa video call? Kalau dulu hanya suara aja kita sudah heran-heran ya. Sekarang bisa video call. Video callnya bisa direkam lagi. Ini kan, wow. Ini logik nggak dulunya? Logis. Kita semua, wah ini mustahil lah semua macam. Tapi gini, ini yang membawa kita bagaimana sesuatu yang tidak nyata itu ternyata bisa menjadi nyata. Nah, makanya kita ikuti saja dulu, jangan berandai-andai banyak. Yang penting satu, HP ini sampai kapanpun ya, kita juga tidak akan bisa memikirkan bagaimana HP ini bisa video call sampai sana sini. Betul. Tapi buktinya nyata. Betul. Logika sekarang semua orang oh ya logis lah gitu. Tapi kan kita nggak ngerti ilmunya bagaimana gitu ya. Betul. Nah, ilmu sinyal seperti itu karena barang bisa dibilang apa ya, metafisik. Interaksi antar sel kita juga nggak bisa melihat loh. Tapi ekspresi dari tubuh kita bisa dihipur loh. Kita berbohong atau tidak. Ketika kita bohong, ketika kita tidak tulus, ketika kita bersandiwara, semuanya bisa diukur. Sekarang ada alatnya, bukan hanya kita memperhatikan ya tekstur wajah. Kita
sekarang tidak perlu mengamati orang itu. Sekarang kepolisian pun sudah ada ya, namanya lie detector ya. Hanya deteksi dengan alat sudah ketahuan nih. Orang ini bohong, atau tidak gitu. Dulu kan yang bisa kayak gitu cuman orang-orang pinter kata kita ya, dukun, terus para kiai ya, dan orang-orang tertentu. Tapi sekarang Pak Ansar, dukun tuh pintar nggak Pak? Dukun tuh pintar nggak? Ya. Kan katanya orang pintar ya. Kita nggak usah bahas itu ya. Kita nggak usah bahas itu. Bercanda gitu ya sahabat. Tapi gini, orang yang berbeda dengan kebanyakan orang itu dianggap orang pintar. Tapi kalau saya sebenarnya menyimpulkan bahwa yang seperti itu bukan orang pintar, tapi orang yang menekuni. Karena tekun itu karena dia memperhatikan, akhirnya dia menandai. Kalau mau jadi ahli, ya sebenarnya bukan modal pinter, karena ekspresi selnya kita, cikal bakalnya kita dari bayi itu sama Pak. Kita harus paham ya, kita punya ekspresi gen itu total semuanya sama. Tapi bagaimana kita mampu melatih, makanya anak kecil itu dibilang kertas kosong. Bagaimana kita bisa mengisi dengan coretan-coretan. Coretan itu mau baik atau buruk, ya itu tergantung dari orang tuanya, lingkungan sekitarnya, bagaimana orang-orang di sekitarnya itu mengarahkannya. Itu yang akan memunculkan ekspresi gennya. Di interaksi bahan kimia, kita ngomong sel, ternyata sel ini berinteraksi dengan bahan kimia. Kenapa membuat biosaka itu akhirnya menggunakan tangan, dan harus pada kondisi sikap hati dan pikiran yang baik. Betul. Karena pertama kita sudah milih tanaman-tanaman yang bagus nih, sesuai fase sebenarnya. Tanaman yang ketika dilihat mata kita melihat tanaman ini menarik, tetapi tidak menarik hama. Ya, sangat menarik, tidak menarik hama, nggak ada jamur, nggak ada penyakit. Dia menarik lah menurut mata kita. Mungkin secara visual berarti baik, dalam kondisi yang baik. Secara visual tuh gini, menarik mata kita, tetapi tidak menarik hama. Semua orang bisa melihat ini. Semua orang bisa menyimpulkan ini dengan melihat langsung tanaman. Terus dia sudah pada posisi terbaiknya. Kita sudah milih banyak tuh tanaman yang baik. Kemudian untuk membuat biosaka, saya sudah pernah juga mencoba dengan berbagai metode. Di blender, ditumbuk, difermentasi, semuanya sudah. Karena ini sudah berjalan sangat lama, dari tahun 2010 ya. Semua metode itu sudah saya coba. Kalau tidak percaya, nanti ya silahkan. Buktikan sendiri gitu loh. Kenapa kok hanya remet-remet sih, nggak masuk akal gitu ya. Ya silahkan buktikan sendiri gitu. Saya sudah mencoba banyak hal terkait dengan pengembangan biosaka ini. Terkait kenapa harus diremet tangan, karena saya menemukan itu yang terbaik gitu loh. Boleh nanti rumput satu genggam seperti yang di biosaka itu ya, dijelaskan di video-video YouTube di biosaka. Rumput satu genggam jadi 5 liter air atau 10 liter air dengan diremet-remet. Ketika itu di blender atau itu ditumbuk, tidak akan menjadi apa-apa airnya, tetap bening airnya. Tidak bisa mengental, tidak bisa berubah warna. Ya paling seperti kita ngejuser buah atau blender buah, itu kan sepertinya seolah-olah kental banget, betul. Tapi dalam waktu hitungan hari saja, jam saya ya. Dalam hitungan jam mereka sudah mengendap air dan unsur ini sudah terpisah. Terus disimpan dalam waktu mungkin kurang dari 24 jam, itu sudah keluar gas, bahkan bisa seperti soda. Padahal itu nggak pakai seratnya kita, airnya saja yang kita ambil. Meres jeruk, meres mangka disaring lembut ya. Itu ketika disimpan di botol, itu keluar gas. Tapi di biosaka yang ditumbuk, biosaka yang di blender sama akan keluar gas. Nah, yang kita cari sekarang ini saya simpulkan sebagai homogen, itu bisa hanya dicapai dengan menggunakan remetan tangan. Nah, bisa ada yang mencoba pakai mesin cuci, bisa homogen. Bahkan saya juga pikiran kayak gitu, karena syarat utamanya nggak boleh hancur. Bisa dipakai. Tapi untuk menghasilkan homogen yang dalam jangka waktu lama, nggak bisa. Hanya interaksi antar tanaman sama air, itu kalau menggunakan alat tidak sebaik dengan yang kita remet tangan.
Nah, ini anugerah untuk kita semua, hadiah untuk seluruh petani, terutama satu, kita punya sumber daya biosaka. Itu rumput semuanya, siapa yang nggak punya? Kalau petani semua punya. Nah, bahkan rumput tetangga pun boleh diambil ya. Yang lebih hijau ya sahabat tani. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau. Rumput lapangan ya kan. Terus ini semua bahan gratis. Air di Indonesia tidak ada yang kesulitan, ya. Terus lahan kita paling ya cukuplah untuk 5 liter untuk sekitar 3 hektar. Apalagi rata-rata kita di Jawa itu jarang yang punya lebih dari 1 hektar. Satu kali buat bisa berbagi pun gratis kan. Nah, ini hanya kita reaksi dengan menggunakan tangan dalam sikap, hati, dan pikiran yang baik. Kenapa? Dalam sikap itu adalah kondisi kita mampu menandingi kualitas sel tanaman yang sedang dalam posisi paripurna ini. Karena kita ngambil kualitas tanaman yang baik. Betul. Untuk bisa mengimbangi, kita harus punya ekspresi yang baik juga. Ekspresi yang baik dari manusia itu adalah sikap hati dan pikirannya. Kenapa harus diremet-remet ya? Ini kenapa sih makan pakai tangan kok lebih baik gitu ya? Karena ada enzim nih. Kita ngomong enzim berarti ngomong sel. Jadi sebelum enzim kita ada interaksi sel, baru mengekspresikan enzim. Kalau kita ngomong enzim berarti ngomong bahan kimia. Kalau kita ngomong bahan kimia berarti kita ngomong gelombang. Jadi gelombang panas yang kita keluarkan ya lewat sel-sel yang terbaik ini juga. Terus bahan kimia yang keluar juga ini itu mampu bereaksi satu sama lain antara air, tanaman, dan tubuh manusia lewat tangan kita. Sebenarnya itu sih di biosaka. Kan ada yang dari Jepang juga, itu kan namanya The True Power of Water nih ceritanya, karangan Masaru Emoto. Jadi dia meneliti katanya bahwa pengaruh dari emosi seseorang dengan air, ketika air ketemu dengan kita yang punya emosi negatif, ternyata setelah diteliti menggunakan perbesaran tertentu, ternyata airnya berubah menjadi kristal yang tidak beraturan. Tetapi ketika air itu misalnya dipertemukan dengan kondisi emosi kita yang lagi jatuh cinta, misalnya sayang, kemudian lagi senang, bahagia, ternyata membentuk segi enam yang bagus, indah. Berarti ini ada hubungannya dengan biosaka gitu, Pak? Betul. Jadi gini, homogen itu adalah satu struktur komponen larutan yang satu sama lain itu membentuk keindahan satu kesatuan. Kenapa buktinya? Tidak ada terbentuk pembakaran di sana. Pembakaran yang saya maksud adalah fermentasi di sana. Tidak teroksidasi di sana. Artinya ada satu kesatuan satu sama lain. Ini dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman kita di lapangan. Ketika orang yang membuat biosaka tidak dalam keadaan baik atau tidak percaya dengan apa yang dia lakukan, bisa nggak jadi nih ceritanya. Nggak jadi. Iya. Nah, artinya apa yang diteliti di Jepang tadi itu gelombang ya, ekspresi dari manusia itu memunculkan sebuah gelombang, bisa dibilang elektromagnetik lah atau radiasi lah atau sinyal tertentu yang mempengaruhi sekitar kita. Itu baru suara ya. Air yang dicaci memunculkan partikel yang seperti ini di air ya. Air yang diberikan doa memunculkan partikel yang seperti ini di air gitu. Nah, itu sudah diteliti. Apalagi ini baru ungkapan, apalagi sentuhan, apalagi sentuhan. Kenapa harus pakai tangan? Nah, ini sentuhan hati, ini sentuhan fisik. Ya mungkin ibaratnya kalau perempuan atau laki-laki melihat perempuan cantik atau perempuan melihat cowok ganteng gitu ya, nggak usah disentuh, baru ngelihat tatap muka saja itu sudah mengekspresikan sebuah kebahagiaan, bener ya? Apalagi sampai kepada hal-hal yang lain gitu kan, ternyata masih sama-sama jomblo gitu ya, ternyata berjodoh, itu akan menimbulkan sesuatu yang berbeda gitu. Sinyal atau ekspresi ini berperan penting untuk membuat biosaka. Sementara waktu mungkin seperti tidak logika, tetapi ketika sudah dibuktikan, bayangin tuh di Blitar sendiri 4 tahun ya, 4 tahun sudah dibuktikan. Jumlahnya luas. Dalam waktu habis lebaran bulan berapa? 4 ya? Bulan 4. Bulan 4, hari ini bulan 11. Itu dalam rentang waktu itu, sekarang sudah ada ribuan, bahkan puluhan ribu petani di seluruh Indonesia yang udah menggunakan biosaka. Yang sudah menggunakan biosaka. Betul. Tujuan awal mereka apa? Dicoba-cobalah. Bismillah gitu ya. Awalnya niat mantep gitu.
semoga Tuhan memberkatilah. Ini benar-benar sebuah solusi kan gitu ya. Karena apa? Di tengah pupuk langka, betul. Terus sebenarnya bukan langka sih, kita yang berlebihan sebenarnya. Kita yang berlebihan, tapi asumsi dari petani pupuk langka. Kenapa? Pak, sekarang kita punya duit, tapi nggak bisa beli pupuk. Pupuknya non subsidi nggak cukup, duitnya nggak cukup gitu. Karena kebiasaan kita dengan subsidi banyak, tiba-tiba subsidi dibatasi, dikurangi, petani bingung. Nah, mudah-mudahan dengan keterbatasan subsidi itu, dengan Biosaka sudah mencapai solusi.